Selamat bertemu lagi anak-anak. Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah peraturan, konsep gaya, dan hukum Newton tentang gerak. Gerak lurus berubah peraturan, biasa disingkat dengan GLBB, adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Sebagai gambaran, sebuah bola awalnya di A dalam keadaan diam, kemudian bola bergerak sampai di E dengan kecepatan 8 meter per second. Pada saat posisi bola di B setelah bergerak 1 detik, mengalami perubahan kecepatan 2 meter per second. Dari B ke C, setelah 1 detik, bola mengalami perubahan kecepatan 2 meter per second. Demikian pula sampai di D, setelah bergerak 1 detik dari C ke D, mengalami perubahan kecepatan 2 meter per second. Jika dalam delta T yang sama, yaitu 1 detik, perubahan kecepatan sama, yaitu 2 meter per second. Tetapi delta S berbeda. Kalian bisa lihat jarak AB berbeda dengan BC. BC berbeda dengan CD. Demikian seterusnya. GLBB dibagi 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Percepatan adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktu. Dirumuskan A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya adalah Vt min V0. V0-nya adalah kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, dan T selang waktu yang dibutuhkan. Yang pertama, GLBB dipercepat. Benda mengalami percepatan, sehingga A-nya positif. Contoh, kereta api meninggalkan stasiun, buah jatuh dari pohonnya, kelereng menggelinding dari atas bidang miring. Ketiganya mengalami percepatan. Bisa kita lakukan menggunakan taker timer dan troli. Apabila troli bergerak ke kiri, maka kita ketik bisa digambarkan arah F-nya ke kiri. Titik yang pertama adalah di sebelah kiri, yaitu di A. Kalau kalian perhatikan, maka titiknya semakin jauh. Itu artinya benda mengalami percepatan. Karena dalam waktu yang sama, jaraknya makin jauh. Grafik GLBB dipercepat digambarkan dengan garis berwarna merah. Untuk V terhadap T, atau grafik V terhadap T, V0 tidak sama dengan 0, maka grafiknya miring seperti terlihat pada gambar. Kemudian grafik V terhadap T, untuk V0-nya sama dengan 0, maka garis merah yang menunjukkan percepatan digambar dari perpotongan sumbu Y dan sumbu X miring membentuk sudut theta. Sedangkan grafik S terhadap T, grafiknya adalah berupa grafik melengkung. Rumus pada GLBB, A sama dengan Vt min V0 per T, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat, dan yang terakhir Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. V0 ini adalah kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, ya, setelah T detik, A percepatan, T waktu tempuh, dan S kedudukan benda. Yang kedua, GLBB diperlambat. Benda mengalami perlambatan sehingga A-nya negatif. Contohnya adalah mobil atau motor yang sedang direm, kelereng yang melinding di lantai yang kasar, dan bola dilempar ke atas pada posisi naik. Ketiga benda ini mengalami perlambatan. Jika kita lakukan menggunakan troli dan taker timer, maka pita taker timer, anggaplah troli bergerak ke kiri,
maka F arahnya ke kiri. Titik yang pertama adalah di sebelah kiri, di titik A. Kalau kalian perhatikan, jarak titik makin dekat. Itu berarti benda mengalami perlambatan. Karena pada waktu yang sama, jaraknya semakin dekat. Grafik GLBB diperlambat, grafik V terhadap T adalah miring ke bawah dari posisi atas. Kemudian untuk grafik S terhadap T, grafiknya melengkung seperti grafik parabola. Contoh soalnya, sebuah mobil mula-mula diam kemudian bergerak. Setelah 10 detik, mobil memiliki kecepatan 20 meter per second. Berapakah percepatan mobil? B. Jarak yang telah ditempuh. C. Kecepatan mobil setelah bergerak 4 detik. Jangan lupa ditulis diketahuinya. V0-nya sama dengan 0 karena benda atau mobil mula-mula diam. T-nya 10, VT-nya 20. Ditanyakan, yang A adalah percepatan, yang B adalah jarak tempuh, sedangkan yang T kecepatan mobil setelah 4 second. Untuk menjawab pertanyaan A, kita gunakan rumus A VT min V0 per T. Kita masukkan angkanya, akan diperoleh besarnya A adalah 2 meter per second kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan B, kita gunakan rumus S sama dengan V0T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Kita masukkan angkanya, akan diperoleh jarak tempuhnya adalah 100 meter. Sedangkan untuk pertanyaan T, kita bisa menggunakan dua buah rumus, salah satunya VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Kita masukkan angkanya, ketemunya 20 meter per second. Rumus yang kedua kita bisa gunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nanti hasilnya akan sama, yaitu 20 meter per second. Berikutnya, gaya. Untuk mendorong meja, membutuhkan gaya. Demikian pula untuk meremas bungkus rokok, membelokkan mobil, dan lain-lain. Sehingga bisa disimpulkan bahwa gaya adalah suatu kekuatan, suatu dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya mengalami perubahan posisi, perubahan bentuk atau ukuran, perubahan arah, bahkan perubahan kelajuan atau kecepatan. Meja didorong, berarti mengalami perubahan posisi. Kemudian bungkus rokok diremas, akan mengalami perubahan bentuk atau ukuran. Mobil dibelokkan, mengalami perubahan arah. Mobil digas atau didorong dengan gaya yang lebih besar, akan mengalami perubahan kelajuan atau kecepatan. Satuan gaya adalah Newton menurut SI, bisa juga Dyne untuk CGS, KGF, dan yang lebih kecil adalah GF. 1 Newton 100.000 Dyne, 1 KGF 9,8 Newton, dan 1 GF 980 Dyne. Alat ukurnya adalah dinamometer atau neraca pegas seperti tampak pada gambar. Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya melalui persentuhan. Contohnya gaya otot, gaya pegas, gaya gesekan, gaya mesin. Tampak pada gambar untuk mendorong meja memerlukan gaya otot. Untuk bermain ketapel ada gaya pegas. Mobil menanjak ada gaya gesek, ada gaya mesin. Dan yang kedua gaya tak sentuh, gaya tanpa melalui persentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, gaya listrik. Gaya magnet contohnya adalah dua buah magnet ini mungkin tolak menolak, bisa juga tarik menarik. Gaya gravitasi, sebutir kelapa jatuh ke permukaan bumi, ini karena adanya gaya gravitasi. Gaya listrik, kertas-kertas kecil dapat ditarik oleh penggaris yang sudah digosok dengan rambut yang kering. Ini adalah gaya listrik. Berat benda dan massa benda.
Berat benda adalah besarnya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada benda. Semakin dekat dengan pusat bumi, berat benda semakin besar. Artinya berat benda nilainya dapat berubah. Alat ukur neraca bekas dan satuan berat adalah Newton. Untuk massa benda adalah banyaknya zat yang terkandung pada benda. Massa benda selalu tetap. Di bumi, di bulan maupun di planet lain, massa benda tetap. Alat ukurnya adalah neraca Oghos, neraca elektronik, timbangan, dan lain-lain. Satuan massa benda adalah kilogram. Berat dirumuskan dengan W sama dengan M kali G. W-nya adalah berat benda, M-nya massa benda, G-nya percepatan gravitasi, yang satuannya meter per second kuadrat. Contoh, berat astronot di bumi 588 Newton. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat, percepatan gravitasi bulan 1/6 percepatan gravitasi bumi, berapakah massa astronot tersebut? Diketahui, untuk bumi kita pakai notasi 1, sehingga percepatan gravitasi bumi G1, 9,8. Berat astronot di bumi berarti W1, 588 Newton. Percepatan gravitasi bulan saya beri notasi 2, sehingga jadi G2, sama dengan 1/6 percepatan gravitasi bumi, 1/6 G1. Ditanyakan M1, kita gunakan rumus B1 sama dengan M1 kali G1. Maka M1 kita peroleh hasilnya 60 kg. Pertanyaan B, berat astronot di bulan. Berarti kita pakai rumus B2 sama dengan M2 kali G2. Kembali diingat bahwa massa sama, sehingga M2 nanti kita menggunakan 60 kg. Maka M2 dikali 1/6 G1, kita masukkan angkanya, ketemu 98 Newton. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa berat benda mengalami perubahan di bulan dengan di bumi, ternyata berat di bumi. Berikutnya, hukum Newton tentang gerak. Ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton. Perhatikan gambar A, B, dan C. Gambar A menunjukkan sebuah atau sebutir telur berada di atas kertas yang di bawahnya ada gelasnya. Telur dalam keadaan diam. Pada saat kertasnya ditarik cepat, telur inginnya tetap diam. Sehingga saat lepas dari kertas, telur itu jatuh ke dalam gelas yang berisi air. Gambar B, mobil yang mula-mula diam, berarti penumpangnya dalam keadaan diam. Kemudian tiba-tiba mobil bergerak. Maka baik penumpang maupun sopir sebenarnya ada dorongan yang arahnya ke belakang. Posisi diam inginnya tetap diam. Dan gambar C ini adalah mobil yang sedang bergerak cepat, tiba-tiba ada hewan melintas sehingga harus direm. Maka seluruh penumpang akan merasa ada dorongan ke depan. Benda dalam keadaan bergerak ingin tetap bergerak, sehingga dia mendapat dorongan ke depan. Ketiga contoh ini hubungannya dengan benda mempertahankan keadaan. Ya, dibahas dalam hukum 1 Newton yang menyatakan bahwa benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak dengan kelajuan tetap jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Sifat mempertahankan keadaan ini dikenal dengan nama sifat inersia atau kelembaban. Demikian anak-anak untuk hukum 1 Newton. Yang berikutnya hukum 2 Newton. Kita bisa melakukan percobaan di laboratorium
yaitu menggunakan troli dan beban yang dihubungkan dengan seutas tali. Percobaan yang pertama, percobaan A, menggunakan satu beban. Percobaan yang B, menggunakan dua beban. Percobaan yang C, menggunakan satu beban, tetapi trolinya diberi beban juga. Nah, dari ketiga percobaan ini akan kita dapatkan bahwa percepatan untuk percobaan B, percepatan troli, itu paling besar. Dapat saya tuliskan bahwa percepatan troli pada percobaan B lebih besar dari percepatan troli pada percobaan A. Sebaliknya untuk yang percobaan C, bebannya satu, trolinya diberi tambahan beban, maka jadi lambat. Sehingga percepatan pada percobaan C lebih kecil dari percepatan pada percobaan A. Dapat disimpulkan bahwa dengan penambahan beban, maka benda menjadi besar percepatannya. Maka dapat dikatakan makin besar gaya akibat berat beban, percepatan makin besar. Atau percepatan sebanding dengan gaya. Sebaliknya, pada percobaan C, masanya semakin besar karena ditambahi beban, menyebabkan percepatan makin kecil. Maka bisa dituliskan A berbanding terbalik dengan M. Percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jika keduanya digabung, maka bisa ditulis A sama dengan F per M. Apabila gaya yang bekerja lebih dari satu, maka ditulis sigma F per M. Newton menyimpulkan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya berbanding lurus dengan besar resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Rumus ini bisa kita rubah dari A sama dengan sigma F per M menjadi sigma F sama dengan M kali A. Contoh yang pertama, sebuah gaya bekerja pada benda yang masanya 3 kg, sehingga benda mengalami percepatan 2 meter per second. Berapakah besar gaya dorong pada benda? Diketahui berarti M-nya 3, A-nya 2. Ditanyakan F-nya. Kita gunakan rumus sigma F sama dengan M kali A, atau boleh ditulis F sama dengan M kali A. 3 kali 2 ketemu 6 Newton. Berarti besarnya gaya yang bekerja adalah 6 Newton. Pertanyaan E, B, berapakah besar percepatannya jika massa benda 12 kilo? Jadi dengan gaya 6 Newton sekarang bendanya 12 kilo. Maka dengan rumus A sama dengan F per M, F-nya tadi sudah ada 6 Newton, M-nya 12 kilo, maka diperoleh 0,5 meter per second kuadrat. Ya, inilah contoh 1. Contoh 2. Sebuah benda yang masanya 20 kg ditarik dengan gaya 200 Newton. Jika gaya gesekan benda dengan lantai 80 Newton, berapakah besar percepatan benda? Masanya 20 kg. Di sini ada dua gaya. Yang pertama adalah gaya tarik 200 Newton, kita beri notasi F1. Kemudian gaya gesekan F2 80 Newton. Ditanya A. Bila mana perlu kita gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi gaya gesekan tentu berlawanan dengan gerak benda. Karena ditarik ke kanan, berarti gerak benda ke kanan. Berarti gaya gesekan ke kiri. Sehingga dengan rumus A sigma F per M, sigma F-nya F1 dikurangi F2. Maka kita akan peroleh percepatannya adalah 6 meter per second kuadrat.
Saya kira cukup jelas untuk contoh 2 ini. Kita lanjutkan dengan hukum 3 Newton. Gaya selalu berpasangan, tidak pernah ada gaya tunggal. Menurut Newton, gaya yang berpasangan tersebut adalah gaya aksi dan reaksi. Contoh, budi yang berdiri di atas lantai licin, ya, jadi lantainya licin, mendorong tembok. Nanti kalian boleh coba, ya. Maka budi memberikan gaya aksi. Membuat budi terpental, karena tembok juga memberikan gaya pada budi, yang disebut gaya reaksi. Yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi nanti boleh dicoba, kalian berdiri di atas lantai yang licin, doronglah tembok, nanti kamu akan terpental. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Pasangan gaya tersebut tidak menyebabkan resultannya sama dengan 0. Dan gaya-gaya tersebut bekerja pada 2 benda. Sehingga Newton menyimpulkan, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Bisa ditulis F aksi sama dengan min F reaksi. Contoh gambarnya adalah, ini ada sebuah buku berada di atas meja, kemudian ada benda yang menggantung, ya. Jadi gambar A, sebuah buku akan memberikan gaya aksi, yaitu gaya berat, dan meja akan memberikan gaya reaksi, yaitu gaya normal. Sedangkan gambar B, benda P akan menarik tali dengan gaya beratnya sebagai gaya aksi. Tali akan memberikan gaya reaksi yang kita kenal dengan pegangan tali. Terus yang mana pasangan aksi reaksinya? Pasangan aksi reaksi untuk gambar A adalah gaya normal N dengan gaya berat W. Untuk gambar B, pasangan aksi reaksinya adalah W dengan F bumi. Dan satu lagi yaitu F dengan P1. Demikian anak-anak, kita sudah belajar gerak lurus berubah beraturan dan hukum-hukum Newton. Silahkan nanti kalian pelajari. Karena waktu cukup sekian dan terima kasih.